segera selesaikan, Pak. Semakin lama hanya membuat Anda malu. Cuma sayangnya para anggota, para oknum ini tidak mempunyai malu, nggak sadar. Hola netizen yang tercinta, mantan Kabareskrim Susno 2J menilai harus ada sanksi tegas terhadap mereka yang terlibat dalam penangkapan Peggy Setiawan di kasus Pina Cirebon. Menurut Susno 2J, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus salah tangkap Peggy Setiawan. Ia lantas mengatakan semua wajib mendapat hukuman. Apakah salah tingkatnya itu mulai dari Dispers Polda Jabar, penyidik, kemudian Kapolres yang dulu? Menurut Susno 2J, dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, maka sanksi-sanksi tegas perlu diberikan kepada mereka yang terlibat. Kemudian yang kedua, keputusan Mahkamah Agung, dan yang ketiga adalah peraturan Kapolri. Kalau saya jadi Kapolri, di Reskrim Polda Jabar saya copot hari ini. Ya, begitulah kata Susno 2J. Diberitakan sebelumnya, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Eman Sulaiman telah memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Pina Cirebon tidak sah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, dari kemenangan Peggy ini seharusnya Polda ya kan dengan jajarannya tuh ngundurin diri ya kan. Malu, jangan sampai nih ya PK ini juga dimenangkan. Ini malunya 2 kali. Nah, jadi sebelum PK, Pak, saran ya, mending kalian ngundurin diri ya kan. Nanti daripada PK menang kalian 2 kali. Di mana muka kalian? Nah, bukan muka kalian aja, Pak, tapi muka kami juga sebagai rakyat Indonesia, Pak. Malu, Pak. Buset dah, kok ada gitu kan penegak hukum seperti ini. Ini ya, Pak ya. Jadi aduh, lebih baik Bapak mengundurkan diri daripada masih diem di situ, Pak. Malu, Pak. Lebih baik kalian cari pekerjaan yang lain, Pak, daripada berdiri di situ tapi kalian tuh tidak sebagai penegak hukum. Jadi mending mengundurkan diri aja, Pak, daripada diem di situ, ya kan? Nah, jadi gimana Pak Kapolri, mau dipecatnya tuh Polda Jabar dengan jajarannya? Bikin malu doang tuh marwah kepolisian. Kita juga malu sebagai rakyat Indonesia, ya kan? Salam waras sila kelima. Netizen akan nunggu keputusan dari Kapolri, janjinya yang mau memotong jajarannya. Salam waras sila kelima. Yuk, kita bahas bagaimana kekuatan netizen Indonesia. Yuk kita kawal lagi 7 orang yang dituduh menjadi Vina. Masih ada 7 orang lagi yang ada di dalam. Harus kita selamatkan. Si Peggy kan udah kita selamatkan. Tinggal 7 orang itu. Orang yang tidak bersalah dijadiin bersalah. Orang yang tidak dijadiin sama. Dibilang oknum, bingung gue ya. Masa oknum kepolisian padahal dia sudah menjadi narapidana. Bukan oknum dong, kepolisian atau gimana sebutannya? Aku juga bingung nih. Yuk kita kawal bagaimana 7 orang ini akan melakukan PK. Apa itu PK? Peninjauan kembali. Kalau PK ini berhasil, institusinya mereka semakin hancur. Kepercayaan kepada kepolisian akan semakin ajur. Nggak tahu ini nanti sebentar lagi kalau udah kepercayaannya busuk di masyarakat, tapi surveinya kepercayaannya tinggi, yang nyurvei itu siapa? Orang-orangnya Jokowi yang disurvei. Tapi orang-orangnya Jokowi kan membenci kepolisian, ya kan ya? Membenci TNI, membenci Anwar, gitu. Orang-orang korupsi itu orang-orangnya Jokowi, tapi pemuja Jokowi, namanya juga pendukungnya Jokowi kan manusia AQ58. Manusia 58 tuh manusia apa enggak sih? AQ58 aku nanya, AQ58 tuh manusia atau siluman? Si Pase kan orang hutan itu kan 78. Terus kalau AQ58 tuh apa ya? Coba dong, ayo kita bahas di kolom komentar. Selamat maras. Entah ada koordinasi atau tidak, namun rasanya semua panelis ataupun semua lawyer yang mewakili pihak tertentu rasanya selalu mengulang pertanyaan yang sama. Mungkin kurang ngopi, atau memang pada dasarnya mereka tidak menguasai materi yang akan ditanyakan atau yang akan memang dipertanyakan. Karena ada begitu banyak pertanyaan yang tidak penting namun dilontarkan. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya bisa dipertanyakan malah tidak ditanyakan. Malah ada begitu
begitu banyak pertanyaan, dan itu pertanyaan bodoh yang sebenarnya menelanjangi diri mereka sendiri. Maka lucu rasanya, apakah pihak-pihak terkait tersebut hanya menganggap sidang pra-peradilan ini hanya sebuah dagelan semata, karena rasanya mereka tidak serius. Sama sekali tidak ada terlihat nampak serius dari apa yang ditampilkan. Tidak ada keseriusan sama sekali. Entah disadari atau tidak, rasanya pihak-pihak terkait yang diwakili oleh beliau-beliau semua tidak nampak serius. Sama sekali tidak ada hal-hal yang menunjukkan keseriusan dari apa yang mereka lakukan. Sama sekali kita tidak melihatnya. Rasanya pihak-pihak terkait menganggap sidang gugatan pra-peradilan ini seolah-olah hanya main-main saja. Tidak nampak keseriusan sama sekali. Mungkin mereka hanya berfokus kepada pokok perkara. Mungkin saja, karena ada begitu banyak hal yang menunjukkan ketidakseriusan yang ditampilkan oleh mereka. Ya, nampak seperti dagelan dan komedi saja. Bahkan tidak ada sama sekali, bahkan lebih dari separuh pertanyaan yang mereka lontarkan hanya sebagai candaan. Tidak ada keseriusan, bahkan cukup banyak pertanyaan bodoh yang sebenarnya tidak perlu dilontarkan. Karena sudah terlampau percaya diri, bahkan menganggap pihak-pihak terkait akan memenangkan gugatan, atau memang ada alasan lain. Seharusnya mereka berpikir di saat gugatan pra-peradilan tersebut dimenangkan oleh PS, maka sangkaan dan dakwaan pun gugur demi hukum, batal demi hukum, dan Peggy pun harus dibebaskan. Maka sidang pokok perkara pun mungkin saja tidak dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan, otomatis harus menemukan sangkaan dan dakwaan baru, dan itu pun harus dikuatkan dengan 2 alat bukti dan lain sebagainya. Mungkin mereka terlalu percaya diri, mungkin saja. Dan ingat, Polda Jawa Barat, Kepolisian Cirebon, bahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekalipun, Anda bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan ini. Anda mencoreng muka Anda sendiri dan membiarkan oknum-oknum yang ada di tubuh Anda menggerogoti marwah daripada institusi Anda sendiri. Tanggung jawab Anda sekarang untuk memperbaiki nama baik, memperbaiki masa depan mereka-mereka yang sudah Anda zolimi. Ya, tidak bisa tidak, dan gak bisa diem aja, dan gak bisa dibiarkan ini seperti ini terus. Kedepannya netizen jangan pernah menyerah, karena permasalahan ini sudah sejak dulu terjadi. Hanya saja sekarang media sosial memegang peran penting, sehingga segalanya bisa terbuka, segalanya bisa didapatkan bukti-buktinya dengan gampang, dengan mudah. Jangan lagi mengintimidasi masyarakat hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan yang kalian miliki. Nggak segampang itu, coy. Mana? Nggak ada yang datang ya? Saksi mahkota apa saksi kunci? Hah? Ya nggak bakalan datang lah, orang udah satu komando diteleponin. Ya, jangan datang, ntar lu jawabannya blunder. Lagian saya mau bingung sama Pak Rudiana. Orang model-model begitu bisa jadi saksi kunci, saksi mahkota. Dari mana? 2017 aja pada kagak ada yang hadir ya, yang sidang tertutup begitu. Apalagi ini sidang terbuka. Waduh, gitu banyak lagi pengacaranya. Ayo lo, orang kagak takut ya diberondong pertanyaan. Ini lagi nih dia pada lagi meriang kuntet mikirin pertanyaan-pertanyaan dari pengacara ya. Lu sih pada sekarang ngadi-ngadi. Aduh, gua ampun. Bapak Listio Sigit Prabowo, kalau memang Anda bukan salah satu bagian dari mereka, segera selesaikan kasus ini, Pak. Karena semakin kesini, Anda semakin mendapatkan malu, bukan mendapatkan kebenaran. Sekarang pertanyaan yang dilontarkan dari kuasa hukum Polda Jawa Barat itu ditertawakan oleh seorang kuli bangunan. Jadi kalau menurut saya, segera selesaikan, Pak. Semakin lama hanya membuat Anda malu. Cuma sayangnya, para anggota, para oknum ini tidak mempunyai malu, nggak sadar. Karena semakin kesini, semakin mereka mencari bukti untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan adalah pelaku. Bukannya semakin mendapatkan bukti, malah semakin mendapatkan malu. Warga di negara Indonesia ini udah nggak bodoh, Pak. Jadi saya mohon, kalau Anda memang bukan salah satu dari mereka, selesai, tangkap, siapa
siapa yang pelaku sebenarnya? Yang satu foto kondangan dijadiin alat bukti, yang satu sistem tidur ditanyain. Lu kira lu beli barang? Lu kira COD tidur ada sistemnya? Ya kalau lu orang kaya yang digaji sama rakyat, tidur ada sistemnya, ada aturannya. Lah kita mau orang kismin, mau tidur ya tidur aja. Kadang sambil boker juga tidur, ngantuk. Sekarang aja gua ngantuk nih. Kalian itu orang-orang pinter ya, udah keluar duit banyak menjadi posisi yang sekarang. Pertanyaan yang berkualitas kenapa? Jangan kondangan, jangan-jangan nanti di Jawa Barat setiap orang kondangan dijadiin tersangka. Awas, hati-hati buat warga Jawa Barat. Kalau kondangan udah jangan foto, udah makan pulang dah. Jangan segala ada foto-foto, ntar dijadiin barang bukti lagi. Lalu tidur tanyain sistem, pada kemana? Ya tidur, kadang sambil BAB, kadang juga bawa motor juga tidur, ngantuk. Kalau lu mau orang kaya yang digaji sama rakyat, enak tidur ada aturannya. Kita mau orang kismin beda. Dah lu dasar. Aduh ya Allah, dunia apa ini?